Apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat mobil ini lewat di jalan? Apakah kesannya elegan, mewah, atau mungkin mobil orang kaya yang pada zaman itu? Mobil ini bisa teman-teman bawa pulang dengan harga yang bahkan lebih murah dari sebuah mobil LCGC. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mobil ini perawatannya susah atau mungkin jadi bom waktu bagi teman-teman semuanya untuk kemudian hari mengeluarkan uang dalam jumlah banyak? Di video ini akan kita bahas secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Garasi 31. Di belakang saya ada mobil BMW E46 seri M43. Ini adalah mobil paling bandel dari keluarga E46. Banyak yang bilang kalau pelihara BMW itu perawatannya mahal, boros dan lain-lain. Tapi kondisi itu akan berbeda ketika teman-teman memelihara BMW E46. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Kita mulai dari desain. Didesain oleh Eric Gopland. Mobil BMW ini tahun 2000 pre-facelift, tapi kondisinya tidak kalah dengan zaman sekarang. Perbedaannya dengan yang facelift adalah di bagian sen. Sen untuk mobil BMW M46 pre-facelift ininya berwarna kuning. Kalau yang sudah facelift ini berwarna putih mika. Nah, kondisinya tidak membulat dan juga tidak tegas, tapi ini desain yang sangat timeless sekali. Teman-teman bisa lihat desain seperti ini tidak ditemui di mobil-mobil zaman sekarang. Bahkan BMW sendiri menyebut bahwa desain mobil BMW 46 ini adalah desain yang abadi. Karena mobil ini meskipun udah usianya 26 tahun yang lalu, ini masih sangat-sangat bagus secara desain. Kita bisa lihat dari lekuan bodinya, terus garis lampunya, ini tidak tertinggal dengan mobil-mobil zaman sekarang. Meskipun ini tergolong mobil tua di usia 25 tahun, 26 tahun, tapi ini masih bisa dipakai sekarang. Sedikit tips bagi teman-teman semuanya yang ingin hunting BMW, coba perhatikan lekuk-lekukan bodi atau garis bodi seperti ini. Pastikan teman-teman nyari yang kondisinya ini masih lurus ya. Karena apa? Karena biasanya jika ininya udah bengkok-bengkok atau ininya udah renggang, biasanya bekas benturan atau bekas kecelakaan. Ini adalah salah satu tips hunting mobil BMW tua yang teman-teman perlu pahami. Di awal video tadi saya sempat bilang kenapa BMW M46 seri M43 ini badak. Nah, rahasianya ada di dalam kap mesin mobil ini. Kita lihat seperti apa. Oke, kita buka. Sekarang kita masuk ke jantung dapur pacunya. Mesin M43 B19 1900 cc 4 silinder SOHC. Kenapa mesin ini disebut badak? Karena mesin ini simpel banget. Dia belum pakai teknologi Valvetronic yang kompleks seperti seri-seri setelahnya. Di atas kertas, tenaganya memang cuma 118 horsepower. Terdengar kecil sih, tapi kelebihannya adalah ketahanannya terhadap panas. Seri M43 ini lebih toleran dibanding adiknya seri N42. Selama radiator, expansion tank, dan selang-selangnya sehat, mobil ini nggak akan merepotkan kalian. Untuk macet-macetan, insya Allah mobil ini siap. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, Bang, kenapa nggak ambil mesin yang seri N42, yang facelift, atau mesin M54, yang 6 silinder? Jawabannya sih sederhana kalau menurut saya, yaitu adalah penghematan. Kalau teman-teman itu masih pemula dan pengen beli BMW untuk pertama kalinya, seri M43 adalah seri yang paling saya rekomendasikan. Karena biaya ini itunya lebih sedikit dibandingkan dengan seri N42. N42 sensor agak bermasalah, itu biaya. Dikit-dikit ke bengkel, apa-apa dikit ke bengkel. Seri M54, nah itu 6 silinder, jumlah busi, jumlah olinya semakin banyak. Jadi teman-teman kalau perawatan rutin aja, ganti oli aja udah harganya lebih tinggi jika dibandingkan teman-teman merawat M43. Kemudian banyak yang bertanya, Bang, BBM-nya irit atau tidak, boros atau tidak, pakai Pertamax atau pakai Pertalite? Jawabannya simpel. Mobil ini, pengalaman saya pribadi, dari Solo ke Jakarta atau Jakarta Solo menggunakan bensin jenis Pertalite. Dan konsumsi BBM-nya bisa 1:12,5, bisa 1:13. Ini lumayan irit jika dibandingkan mobil-mobil lain
di kelasnya, atau bahkan dengan mobil-mobil yang lebih muda dengan cc yang lebih rendah seperti mobil-mobil Avanza, Xenia, ini tidak kalah. Bahkan dengan LCGC pun dengan naikan yang lebih enak ini, kalau saya pikir lebih mending pakai ini, meskipun selisih BBM-nya ya tidak terlalu jauh. LCGC bisa 15 sampai 17 per liter, ini 12,5 sampai 13,5 per liter. Dengan perbedaan sekitar 2 sampai 3 kilo per liter, secara naikan saya lebih suka menggunakan BMW M46. Sekarang kita masuk ke bagian interior mobil BMW M46 pre-facelift tahun 2000 ini. Nah, kondisinya seperti ini. Ini interiornya semua hitam atau all black, kecuali di bagian plafon aja ini berwarna krem atau lebih ke abu-abu. Ini materialnya soft touch di bagian plafon. Di door trim juga soft touch dengan sedikit aksen ada kain fabric. Kemudian dashboardnya juga soft touch, semua dipegang empuk. Jadi tidak ada bunyi-bunyi yang dak gitu ketika melewati polisi tidur atau jalan-jalan berlubang. Kemudian beberapa varian menggunakan jok atau kursinya itu balutan fabric, kemudian sebagian ada yang menggunakan balutan kulit. Nah, di mobil BMW saya ini sudah saya ganti untuk audionya menggunakan Android yang sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, sehingga ketika saya jalan tinggal konekkan HP aja udah bisa melakukan navigasi, mendengarkan musik melalui Spotify, YouTube dan lain-lain. Ini merupakan salah satu cara memodernisasi mobil BMW yang sudah usianya 25 tahun dengan mengganti head unit yang lebih baru. Yang unik dari BMW M46 itu mode untuk power window ada di sebelah sini, berdekatan dengan transmisi, tuas transmisi matic-nya ya. Ini matic-nya matic tektonik, jadi bisa kita geser ke mode sport dan bisa ke manual dalam kondisi tertentu. Jadi untuk tahun 2000 matic ini lumayan teknologinya lebih dari mobil-mobil setara pada tahunnya. Oke, sekarang kita mencoba merasakan jalan menggunakan mobil BMW M46 M43 ini. Nah, meskipun tenaganya tidak sebesar M54, tapi handling dari mobil ini sangat nyaman jika dibandingkan dengan mobil-mobil pabrikan dari negara lain di tahun yang sama. Handling menggunakan BMW M46 ini sangat nyaman. Ini sangat presisi banget, bahkan ketika saya lepas. Ini saya menggunakan velg ring 20 yang notabene lebih besar dari bawaannya, tapi ini masih sangat nyaman dan sangat presisi. Dan yang saya suka dari BMW 46 ini adalah instrumen AC-nya yang sudah modern. Sudah modern, ada autonya, kemudian ada pengaturan untuk arah semburan angin, kemudian ada kecepatan, dan yang paling saya suka adalah mobil ini AC-nya nyaman, dingin banget. Bahkan jika dibandingkan dengan mobil-mobil baru koleksi dari Garasi 31, ada mobil tahun 2010, ada mobil tahun 2009, AC-nya lebih nyaman ketika menggunakan mobil BMW ini. Jadi kesimpulannya, apakah mobil ini masih bisa teman-teman nikmati di tahun 2026? Jawabannya masih. Mobil ini masih sangat layak untuk dipakai teman-teman semuanya. Mungkin bagi teman-teman yang mau kuliah, bekerja, atau pekerja luar kota seperti saya, masih sangat bisa untuk menggunakan mobil ini sebagai harian. Jangan takut, asalkan teman-teman memperhatikan sistem pendinginan, sistem pengapian, ganti oli yang rutin, mobil ini masih sangat nyaman untuk dikendarai. Hanya dengan kisaran 70-80 juta untuk mobil BMW tahun 2000, ini sangat layak menurut saya jika dibandingkan dengan mobil LCGC atau mobil-mobil seharga rentang tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.